Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun Greeting to teachers. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini beda dengan kemarin ya. Pakaiannya bagus-bagus. Kalau begini tiap hari kayaknya rasanya tenang gitu, aman, tentram, damai. Ya. Kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, selalu kita bersyukur ya atas diberikannya kesehatan tersebut, sehingga kita bisa ke kelas untuk beribadah. Belajar itu beribadah bukan? Nah, kita beribadah. Pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Nah, itu jauh loh negeri Cina itu. Coba kalau kalian naik Transjakarta berapa hari sampai Cina? Kata-kata itu, peribahasa itu diciptakan sebelum ada sekarang ini loh. Itu. Artinya betapa susahnya belajar. Merupakan salah satu ibadah. Belajar itu tidak waktu kalian masih sekarang seger-seger buger sehat walafiat, itu enggak. Belajar itu mulai dari lahir hingga bukan hingga tua lagi, hingga mau ajalnya tiba. Itu belajar. Karena apa? Karena meneladani peribahasa ini tadi itu tidak seksama. Hasilnya apa? Lulus, tapi lulusan tidak berkualitas. Kalau berkualitas diserap semua, karena kalian di pelajaran SMK khususnya pariwisata dan perhotelan itu bayangannya 3 tahun loh, mulai dari pengenalan Kasmuri, memperkenalkan KIP ya. KIP apa Askia? Askia dengan Azgia. Ya, jangan main HP terus. Di sini fungsinya bukan buat mainan HP, tetapi untuk belajar. Itu tadi Askia, bahwa belajar itu sampai negeri Cina. Jangan gurunya nerangin, dia tinggal main HP. Ya, terus gimana mau memaknai itu? Bagaimana tidak menyumbang pengangguran yang terlalu tinggi tadi? Kalau murid-muridnya begitu ya nggak terserap semua. Nah, susah kan? Disuruh sampai temennya aja nyuruh naruh loh. Tuh temennya suruh naruh yang di depan mata saya budek. Nggak dengar coba gimana. Itulah ya. Tadi kita belajar tuh jangan sepaneng, jangan santai, tetapi bermakna ya. Nggak usah gurunya bikin marah, nggak usah. Kasihan gurunya udah tua-tua. Kalau urat-uratnya putus di depan kalian gimana coba? Coba gurunya udah tua, seperti udah tua, terus karena kalian bandel marah, terus uratnya putus di depan kelas gimana coba? Bahaya. Nah, itu beramal adalah tiap hari Senin mengumandangkan janji satu. Nomor 5 tuh menjadi masyarakat DKI yang baik. Kalau kalian ada gurunya di depan tinggal main HP, itu masyarakat yang baik bukan? Bukan, itu masyarakat yang tidak baik. Terus janji sila ketiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, jumpa lagi dengan Kasmuri. Hari ini saya bersama Kesa. Kenal dulu Kesa. Halo, perkenalkan nama saya Kesha Faiza Marani dari 10 PH1. Oke, tadi itu kan saya di kelas untuk memberi pelajaran materi itu ya. Nah, ini hari ini kan berbeda. Saya juga nggak pakai seragam keguruan, seragam adat. Nah, Kesa juga menggunakan seragam adat. Makanya saya ingin tanya-tanya, Kes, hari ini kok pakai seragam
bukan seragam sekolah kenapa? Ya, karena tadi kita upacara. Yang upacara apa, Mbak? Tentang Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ternyata Kesa habis upacara Hari Kebangkitan Nasional. Nah, saya pengen maknanya bagi dia. Nah, tentunya Hari Kebangkitan Nasional itu bermakna ya buat pelajar ya. Menurut pandangan kamu sebagai seorang pelajar, makna Hari Kebangkitan Nasional itu apa, guys? Jadi, saya sudah belajar tentang sejarah bangsa. Dulu tuh kita belajarnya menggunakan alat manual seperti menulis menggunakan papan tulis, terus alat tulisnya menggunakan grip. Tapi seiring berjalannya waktu, yang tadinya alat tulis menggunakan grip bisa menulis menggunakan pensil, pulpen, dan akhirnya sampai di zaman sekarang yang serba canggih, serba teknologi, akhirnya kita bisa belajar menggunakan HP, laptop, komputer, dan sebagainya macam. Jadi makna Hari Kebangkitan Nasional menurut saya itu saya harus bangkit, terus semangat mengingat zaman dulu belajarnya seperti itu sampai akhirnya zaman sekarang serba canggih, yang dikenal juga 5.0. Saya harus mengikuti perkembangan zaman yang seperti ini. Oke, luar biasa. Jadi kesemangatan di era now globalisasi, zaman teknologi, Kesa bersemangat untuk menyelesaikannya ya. Iya. Oke, nah sekarang pertanyaan saya itu kan kamu pelajar tapi pelajar SMK Pariwisata khususnya perhotelan. Nah, bagaimana korelasi peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu terkait dengan jurusan kamu? Apakah coba jelasin? Saya kan udah pernah dikirim untuk industri, yaitu di hotel. Terus ternyata di hotel itu sekarang serba menggunakan sistem, mulai dari laporan, dokumentasi, dan juga bahkan pemesanan kamar udah menggunakan sistem. Dan sistem tersebut tuh dikenal dengan PMS atau Property Management System. Itu membuat saya semangat untuk terus menjadi hotelier. Bahkan saya bisa berkomunikasi dengan tamu yang di luar negeri menggunakan video call. Itu Ya, yang membuat kamu semangat memaknai Hari Kebangkitan Nasional terkait dengan jurusan kamu Ya. di dunia perhotelan ya. Nah, sekarang lanjut pertanyaan saya. Ini sekarang di dunia teknologi yang canggih ya. Tadi kamu sebutin sekarang sudah menggunakan zaman digital. Nah, tentunya pertanyaan saya, bagaimana kamu nanti di perusahaan atau secara pribadi menjaga relationship atau hubungan antara perusahaan dan antara sesama manusia, bagaimana, guys? Saya sangat senang dengan sarana atau prasarana di sekolah maupun di hotel dengan menjaga relationship yang sekarang ini zaman Android, yang dulunya tuh serba manual seperti surat-suratan, brosur, sekarang tuh udah nggak lagi. Sekarang udah bisa menjalin relationship dengan menggunakan atau lewat email, media sosial seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, dan sebagainya macam. Jadi intinya sebenarnya untuk memudahkan komunikasi itu jarak jauh lebih mudah sekarang ya. Kalau dulu kita cuman ya. Oke, sudah ya. Tentunya semua sarana dan prasarana itu ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Salah satu menurut saya kalau kekurangannya adalah dulunya kita harus berkunjung ya jabatan, sekarang hanya setting saja lewat jabatan. Nah inilah wawancara atau ngobrol-ngobrol bersama Kesa tentang makna Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati hari ini. Makanya Kesa menggunakan seragam daerah ya. Oke, saya pikir ini saja dulu saudara-saudara untuk obrolan. Semoga kebahagiaan Hari Kebangkitan Bangsa ini bisa membangkitkan kita semua untuk menyesuaikan zamannya 5.0 sekarang dikenalnya ya. Saya pikir ini saja guys ya. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.